Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Pramudia Basa dengan NPM 2214181016. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai metode campur agar untuk menghitung mikroorganisme tanah dan metode most probable number atau MPN untuk menghitung nitrosomonas. Baiklah, pertama-tama saya akan menyampaikan mengenai metode cawan agar untuk menghitung mikroorganisme tanah. Pertama-tama yaitu pendahuluan. Bakteri merupakan kelompok mikroba tanah yang paling dominan, mencapai separuh dari biomasa mikroba dalam tanah. Dalam setiap gram tanah subur mengandung sedikitnya 1 juta organisme bersel satu dan jumlah populasi bakteri akan semakin menurun dengan bertambahnya kedalaman tanah. Jumlah populasi dan jenis bakteri itu ditentukan oleh kondisi tanahnya, yang dimana berfungsi sebagai lingkungan tumbuh dari si bakteri tersebut. Banyak jenis bakteri yang berbeda dapat ditemukan di dalam tanah, yang masing-masing mempunyai peranan tertentu dalam lingkungan tanah. Salah satu manfaat utama bakteri adalah menyediakan nutrisi tanaman. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah satu, mengetahui fungsi dari pengenceran pada praktikum metode cawan agar untuk menghitung mikroorganisme tanah. Yang kedua, mengetahui perbedaan antara fungi dan bakteri pada praktikum metode cawan agar untuk menghitung mikroorganisme tanah. Selanjutnya yaitu metodologi praktikum. Waktu dan tempat praktikum ini dilaksanakan pada hari Senin pada tanggal 6 Mei 2024 pada pukul 13.00 sampai 14.40 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Laboratorium Biologi Tanah Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Alat dan bahan alat yang digunakan pada praktikum yaitu tabung reaksi, rak tabung reaksi, gelas ukur, Erlenmeyer, cawan Petri, spreading atau spatula, autoclave, plastik wrap, aluminium foil, timbangan digital, micropipette, tip, kapas, bunsen, laminar airflow, dan koloni counter. Adapun bahan yang digunakan pada praktikum yaitu sampel tanah, natrium agar atau Na, potato dextrose agar atau PDA, larutan fisiologis, dan juga aquades. Prosedur kerja. Satu itu pembuatan seri pengenceran, di mana pertama-tama itu dibuat larutan fisiologis 8,5 gram NaCl dalam 1 liter aquades. Kemudian dimasukkan sebanyak 90 ml larutan fisiologis ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Disiapkan 7 tabung reaksi dan dimasukkan sampel tanah beserta 9 ml larutan fisiologis. Ditutup Erlenmeyer dan tabung reaksi menggunakan kapas. Selanjutnya itu disterilisasi Erlenmeyer dan tabung reaksi yang berisi larutan fisiologis menggunakan autoclave selama 20 menit dengan suhu 121 derajat Celcius. Dinginkan larutan tersebut sampai suhu 42-45 derajat Celcius. Selanjutnya itu ditimbang 10 gram sampel tanah dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer yang berisi 90 ml larutan fisiologis. Dikocok perlahan-lahan, hati-hati jangan sampai membasahi kapas penutup. Setelah tercampur merata, diambil pipet ukur steril dan dipipet secara hati-hati 1 ml larutan tanah dari Erlenmeyer dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi 9 ml larutan fisiologis steril. Selanjutnya itu prosedur isolasi. Nah, yang pertama itu diambil 1 ml larutan tanah dari serial pengenceran 10 pangkat minus 4 sampai 10 pangkat minus 8 untuk menghitung total bakteri dan serial pengenceran 10 pangkat minus 3 sampai 10 pangkat minus 6 dan dimasukkan ke dalam cawan Petri steril tanpa medium atau kosong. Lalu dituang lebih kurang 12 sampai 15 ml medium biakan yang bertemperatur sekitar 45 sampai 50 derajat Celcius ke cawan Petri yang berisi 1 ml larutan tanah. Lalu diberi label pada masing-masing cawan Petri. Dibalik cawan Petri bila agar itu sudah memadat. Kemudian diinkubasi biakan mikroorganisme pada suhu ruang atau inkubator pada suhu antara 28 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius. Baiklah, selanjutnya itu masuk ke bagian hasil. Jadi, pada praktikum ini itu digunakan jenis tanah rerumputan, maka didapatkan hasil pada ulangan 10 pangkat minus 4, jumlah koloni bakterinya itu sebesar 1,7 kali 10 pangkat 6 CFU per mili. Sedangkan pada koloni funginya didapatkan 3 kali 10 pangkat 5
CFU per mili. Untuk ulangan 10 pangkat minus 5 didapatkan jumlah koloni bakteri 1 kali 10 pangkat 7 CFU per mili. Untuk koloni punginya itu didapatkan 1 kali 10 pangkat 6 CFU per mili. Baiklah, selanjutnya masuk ke bagian pembahasan. Tanah merupakan suatu media yang digunakan sebagai tempat hidup pertumbuhan mikroorganisme secara kompleks. Mikroba dapat hidup di tanah dengan memanfaatkan semua nutrien yang ada di dalamnya. Peranan terpenting mikroba tanah ialah fungsinya yang membawa perubahan kimiawi pada substansi-substansi di dalam tanah, terutama perubahan senyawa organik yang mengandung karbon, nitrogen, sulfur, dan fosfor menjadi senyawa anorganik. Mikroorganisme dalam tanah memiliki fungsi sebagai penyedia unsur hara, perombak bahan organik, dan mineralisasi organik, memacu pertumbuhan tanaman, menjadi agen hayati pengendali hama dan penyakit tumbuhan, serta mempengaruhi sifat fisika dan kimia tanah. Keberadaan mikroorganisme dalam tanah mempengaruhi kondisi lingkungan dan bergantung pada jenis penggunaan tanah dan pengelolaannya. Tanah yang digunakan dalam bidang pertanian harus memiliki kondisi lingkungan yang baik sehingga keberadaan mikroorganisme dalam tanah dapat terjaga. Prinsip metode hitung cawan adalah jika sel mikroba yang masih hidup ditumbuhkan pada medium agar, maka sel mikroba tersebut akan berkembang biak dan membentuk koloni yang dapat dilihat langsung dengan mata tanpa menggunakan mikroskop. Metode hitung cawan merupakan cara yang paling sensitif untuk menghitung jumlah mikroba karena hanya sel yang masih hidup yang dapat dihitung dan beberapa jenis mikroba dapat dihitung secara sekaligus. Metode hitung cawan ini memiliki kekurangan yaitu membutuhkan persiapan dan waktu inkubasi beberapa hari untuk menghitung pertumbuhan koloni bakteri. Pengenceran larutan adalah proses penurunan konsentrasi larutan dengan penambahan zat pelarut seperti air ke dalam larutan yang pekat menjadi lebih encer guna keperluan dalam laboratorium. Pengenceran pada prinsipnya hanya menambahkan pelarut saja, sehingga jumlah mol terlarut sebelum pengenceran sama dengan jumlah mol terlarut sesudah pengenceran. Adapun tujuan dari pengenceran yaitu untuk mengurangi kepadatan bakteri yang ditanam. Penghitungan suatu koloni dapat dilakukan dengan metode Forfeit, mengingat jumlah koloni bisa mencapai lebih dari 300 koloni. Maka diperlukan alat bantu yang disebut koloni counter untuk mempermudah penghitungan jumlah bakteri. Koloni counter bekerja dengan memanfaatkan loop untuk memperbesar koloni bakteri yang terdapat pada cawan Petri. Diperlukan pengenceran sebelum ditumbuhkan pada media agar pada cawan tersebut dalam jumlah yang tepat sehingga dapat dihitung di mana jumlah koloni adalah 25-100 koloni. Beberapa koloni yang bergabung menjadi satu merupakan suatu kumpulan koloni yang besar di mana jumlah koloni dapat dihitung sebagai satu koloni dan satu rantai koloni. Adapun simpulan yang didapat pada praktikum ini adalah pertama, pengenceran bertujuan untuk mengurangi jumlah populasi mikroba karena tanpa dilakukannya pengenceran, koloni yang tumbuh akan menumpuk, sehingga akan menyulitkan dalam penghitungan jumlah koloni. Kedua, pada metode cawan agar, media biakan pada bakteri yaitu menggunakan nutrien agar atau Na, dan biasanya berbentuk bulat membentuk suatu koloni. Sedangkan media biakan yang digunakan pada fungi yaitu potato dextrose agar atau PDA dan akan tumbuh membentuk koloni yang terdapat benang-benang hifa dan biasanya membentuk cabang panjang. Berikut ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan sebagai referensi dalam pembuatan PowerPoint kali ini. Berikut perhitungan yang didapat yaitu jadi untuk menghitung metode cawan agar itu jumlah koloni dibagi dengan faktor pengenceran dikali jumlah disebar. Untuk koloni bakteri sendiri pada pengenceran 10 pangkat minus 4 didapatkan jumlah koloninya itu sebesar 17. Maka dibagi dengan faktor pengenceran itu 10 pangkat minus 4 dikali dengan jumlah disebar itu 10 pangkat minus 1. Sehingga didapatkan hasil 17 dikali 10 pangkat 5. Jika disederhanakan maka didapatkan hasil
sebesar 1,7 dikali 10 pangkat 6 CFU per mili. Sedangkan pada koloni bakteri pengenceran 10 pangkat minus 5 itu didapatkan jumlah koloni sebesar 10. Maka dibagi dengan faktor pengencerannya itu yaitu 10 pangkat minus 5 dikali dengan 10 pangkat minus 1, maka didapatkan hasil 10 kali 10 pangkat 6. Sehingga jika disederhanakan maka didapatkan hasil 1 kali 10 pangkat 7 CFU per mili. Sedangkan untuk koloni fungi sendiri, pada pengenceran 10 pangkat minus 4, didapatkan jumlah koloni sebesar 3, dibagi dengan faktor pengencerannya itu yaitu 10 pangkat minus 4 dikali dengan 10 pangkat minus 1, sehingga didapatkan jumlah koloni funginya itu 3 kali 10 pangkat 5 CFU per mili. Untuk pengenceran pada 10 pangkat minus 5, itu didapatkan jumlah koloni hanya 1. Maka dibagi dengan faktor pengenceran 10 pangkat minus 5 dikali dengan jumlah yang disebar itu 10 pangkat minus 1. Maka didapatkan hasil 1 dikali 10 pangkat 6 CFU per mili. Baiklah, selanjutnya itu masuk ke materi yang kedua, yaitu metode most probable number atau MPN untuk menghitung nitrosomonas. Pendahuluan, metode most probable number merupakan suatu metode perhitungan mikroorganisme berdasarkan data kualitatif pertumbuhan mikroorganisme pada media cair spesifik dalam beberapa seri tabung untuk mendapatkan nilai kuantitatif jumlah mikroorganisme yang diuji dengan satuan MPN per miligram. Prinsip utama yang digunakan dalam metode MPN ini adalah serial dilution atau pengenceran bertingkat sehingga didapatkan jumlah bakteri yang sesuai dan apabila ditanam pada media cair akan menghasilkan tabung yang positif. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah pertama, mengetahui cara menghitung jumlah nitrosomonas pada sampel tanah yang diamati dengan metode MPN. Kedua, mengetahui indikator warna positif dan negatif pada hasil akhir praktikum. Selanjutnya yaitu metodologi praktikum. Waktu dan tempat praktikum ini dilaksanakan pada hari Senin 29 April 2024 pukul 13.00 sampai 14.40 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Laboratorium Biologi Tanah, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum itu yaitu tabung reaksi, rak tabung reaksi, gelas ukur Erlenmeyer, cawan Petri, spreading atau spatula, autoclave, vortex, plastic wrap, timbangan digital, micropipette, tape, kapas, bunsen, laminar airflow. Adapun bahan yang digunakan pada praktikum yaitu sampel tanah NH42SO4 sebanyak 0,5 gram, KH2PO4 sebanyak 0,2 gram, CaCl2 dikali 2H2O sebanyak 0,04 gram, MgSO4 sebanyak 0,04 gram, Fe citra sebanyak 0,5 mg, phenol red sebanyak 0,5 gram, dan Aquades. Prosedur kerja pada praktikum ini adalah yang pertama, diambil 10 gram sampel tanah dan disiapkan seri pengenceran. Kedua, disiapkan medium untuk penetapan nitrosomonas yang terdiri dari NH42SO4 sebanyak 0,5 gram, KH2PO4 sebanyak 0,2 gram, CaCl2 dikali 2H2O sebanyak 0,04 gram, MgSO4 sebanyak 0,04 gram, Fe citra sebanyak 0,5 mg, phenol red sebanyak 0,5 mg, dan Aquades sebanyak 900 ml. Dicocokkan pH medium menjadi 7,4 dengan menambahkan 0,1 NHCI atau 0,1 NaOH. Ditambahkan Aquades hingga volumenya menjadi 1000 ml atau 1 liter. Dimasukkan larutan medium tersebut sebanyak 9 ml ke dalam tabung reaksi. Ditutup tabung reaksi dengan kapas lalu disterilisasi menggunakan autoclave selama 20 menit pada temperatur 121 derajat Celcius. Setelah medium dingin, dimasukkan 1 ml larutan tanah dari seri pengenceran 10 pangkat minus 8 sampai 10 pangkat minus 4 masing-masing sebanyak 5 tabung reaksi dengan 3 ulangan. Diinkubasi selama 3 sampai 4 minggu. Selanjutnya yaitu pada saat pengamatan pada tabung berisi medium yang berubah warna menjadi kuning, itu menandakan bahwa reaksi tersebut positif. Baiklah, masuk ke tabel hasil. Jadi pada praktikum ini itu digunakan jenis tanah rerumputan. Nah, tanah rerumputan itu diinkubasi selama 3 sampai 4 minggu.
Jadi untuk pengincerannya itu ada penginceran dari 10 pangkat minus 4 sampai 10 pangkat minus 7. Jumlah tabung positif pengincerannya itu hanya pada ulangan pertama pada penginceran 10 pangkat minus 4. Jadi untuk menghitung hasil nilai total NPN itu digunakan tabel NPN untuk 3 seri tabung saja dengan 0,1, 0,01, dan 0,001 gram inokulum. Jadi berdasarkan tabel NPN, maka didapatkan nilai totalnya itu 3,6 dikali 10 pangkat 4 NPN per mili. Tabung positif itu menunjukkan perubahan warna pada inkubasi setelah 3-4 minggu. Jadi warnanya itu berubah menjadi warna kuning. Jadi perubahan warna ini terjadi karena nitrosomonas itu membentuk NO2 dan pada saat bersamaan itu dia menghasilkan ion H+, sehingga pH menjadi turun. Nah, pH yang turun inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan warna. Baiklah, masuk ke bagian pembahasan. Jadi genus Nitrosomonas termasuk golongan bakteri gram negatif dan bentuk selnya bulat. Memiliki morfologi bentuk bulat, tepian licin, elevasi cembung dan warna putih, bersifat motil, katalase, urea, gelatin, dan indol memiliki reaksi positif. Sifat hidupnya aerob, metabolisme bakteri ini menghasilkan enzim katalase. Bakteri Nitrosomonas berperan dalam proses nitrifikasi menghasilkan ion nitrat yang dibutuhkan tanaman. Bakteri ini dapat tumbuh optimum pada suhu 5-30 derajat Celcius dan pH optimum 5,8-8,5 serta hidup pada habitat air laut, air tawar, dan juga tanah. Bakteri nitrifikasi sangat berperan penting dalam meningkatkan kandungan bahan organik dan menyuplai unsur hara pada tanah dengan adanya nitrat yang dapat diserap tanaman air seperti lambon. Bakteri Nitrosomonas sp berperan dalam mengoksidasi senyawa amoniak menjadi nitrit. Nitrit merupakan bahan peralihan yang terjadi pada siklus nitrogen. Senyawa ini dihasilkan dari proses oksidasi biokimia amonium, tetapi sifatnya tidak stabil pada kondisi aerobik dan dilepaskan sebagai gas nitrogen. Bakteri nitrifikasi yang berada di tanah maupun di perairan, maka kandungan amoniaknya dalam perairan akan berkurang. Metabolisme bakteri Nitrosomonas sp menghasilkan enzim katalase. Mikrob hemolitotropik obligat mengoksidasi NH3 menjadi nitrit, kemudian menjadi nitrat fiksasi Cr2 dan tidak membutuhkan senyawa organik untuk pertumbuhan. Pertumbuhan bakteri nitrifikasi dipengaruhi oleh konsentrasi amonia, suhu, pH, cahaya, konsentrasi oksigen, dan komposisi bakteri. Untuk menghitung koloni bakteri Nitrosomonas sp yaitu menggunakan prinsip metode Most Probable Number atau MPN. Most Probable Number atau MPN merupakan metode untuk menghitung jumlah terendah mikroorganisme hidup. Metode ini didasarkan dengan inokulasi sampel ke tabung yang berisi media cair. Medium yang digunakan harus dibuat mungkin untuk menentukan adanya pertumbuhan bakteri serta angka positif pada setiap ukuran sampel atau dilusi ditentukan setelah inkubasi tabung. Prinsip metode MPN didasarkan pada jumlah faktor kuantitas dengan mikroorganisme dan faktor kuantitas tanpa mikroorganisme dan dapat dilakukan penaksiran dengan kalkulasi probabilitas densitas asli mikroorganisme pada sampel. Baiklah, masuk ke bagian simpulan. Simpulan yang didapat pada praktikum ini adalah yang pertama, jadi untuk menghitung jumlah Nitrosomonas itu menggunakan prinsip metode Most Probable Number atau MPN. Jadi Most Probable Number itu merupakan metode untuk menghitung jumlah terendah mikroorganisme hidup. Metode ini didasarkan dengan inokulasi sampel ke tabung yang berisi media cair. Yang kedua, untuk indikator warna positif medium, maka medium tersebut berubah warna menjadi kuning. Nah, perubahan warna ini karena Nitrosomonas membentuk NO2 dan pada saat bersamaan dia itu menghasilkan ion H+ dan sehingga pH menjadi turun. Nah, penurunan pH itulah yang menyebabkan terjadinya perubahan warna. Sedangkan indikator warna negatif medium tidak berubah warna atau tetap pada warna awal. Adapun daftar pustaka yang saya gunakan sebagai referensi untuk pembuatan PowerPoint sebagai berikut.
Baiklah, untuk perhitungan jumlah nitrosomonas ini, dia itu kan menggunakan metode MPN. Jadi, tabung positif yang didapatkan itu hanya pada pengejaran 10 pangkat minus 4 pada ulangan pertama, yaitu dengan jumlah 1. Untuk ulangan 2 dan 3-nya itu didapatkan 0. Nah, berdasarkan tabel MPN 3 seri tabung tersebut, maka didapatkan angka MPN-nya itu sebesar 3,6. Untuk menghitung jumlah populasi nitrosomonas itu, maka angka MPN dibagi pengincaran terendah. Nah, angka MPN-nya itu 3,6. Untuk pengincaran terendahnya itu pada 10 pangkat minus 4. Jadi didapatkan hasil 3,6 dibagi 10 pangkat minus 4, yaitu 3,6 kali 10 pangkat 4 MPN per mili. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.